Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengertian, unsur-unsur, serta jenis pendidikan. Pendidikan menurut bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedagogi yang berarti pendidikan, dan pedagogiek yang berarti ilmu pendidikan. Kemudian, pengertian pendidikan juga dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1991, yaitu pendidikan adalah sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Sedangkan menurut John Dewey, pendidikan merupakan proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik menyangkut daya pikir atau daya intelektual maupun daya emosional atau perasaan yang diarahkan kepada tabiat manusia dan sesamanya. Menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, pendidikan sebagai daya upaya untuk memberikan tuntunan pada segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan lahir dan batin. Kemudian unsur-unsur pendidikan. Unsur-unsur pendidikan yang pertama adalah peserta didik. Merupakan orang yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, serta jenis pendidikan tertentu. Dalam dunia kuliah, peserta didik di sini adalah mahasiswa. Unsur yang kedua, pendidik. Pendidik adalah pengajar yang akan mengajar dan melatih peserta didik dalam suatu kegiatan pembelajaran. Dalam dunia kuliah, dosen adalah pendidik. Unsur yang ketiga, interaksi edukatif. Interaksi edukatif merupakan komunikasi timbal balik antara peserta didik serta pendidik yang terarah pada tujuan pendidikan. Adanya yang bertanya dari peserta didik, kemudian pendidik menjawab. Itulah komunikasi timbal balik di sini. Unsur yang keempat, materi atau isi pendidikan. Merupakan materi-materi yang diajarkan dalam proses pembelajaran yang bertujuan agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya ke arah yang lebih baik lagi. Contohnya adalah dalam dunia kuliah, misalnya biologi, maka tentu saja materi yang diajarkan tentu yang berhubungan dengan biologi. Kemudian unsur yang kelima, alat dan metode. Alat dan metode di sini adalah alat dan metode pembelajaran yang menyokong hingga mengembangkan lingkungan pembelajaran. Misalnya, metode pembelajaran kimia, yaitu dengan praktikum sederhana, kita bisa menggunakan alat-alat yang ada di lab kimia. Kemudian unsur yang terakhir adalah lingkungan pendidikan. Merupakan tempat manusia berinteraksi timbal balik sehingga kemampuannya dapat terus dikembangkan. Mungkin bayangannya adalah di sini bisa dicontohkan sebagai lingkungan pendidikan, ya sekolah, universitas atau kampus. Namun karena kita di masa pandemi, lingkungan pendidikannya mungkin lebih ke aplikasi pendidikan. Kalau kita itu bisa menggunakan Vclass atau grup WA. Baik, itu presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Haizatun Nikmah. C. Jenis pendidikan. Terdapat 3 jenis pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu 1. Pendidikan formal. Pendidikan formal adalah jenis pendidikan yang terstruktur dan memiliki jenjang mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan atas, dan pendidikan tinggi. 2. Pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal adalah
D. Tujuan dan manfaat pendidikan. 1. Tujuan pendidikan. Salah satu tujuan pendidikan bangsa Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. 2. Manfaat pendidikan. Manfaat pendidikan menurut El-Fahmi adalah sebagai berikut. A. Mendapatkan ilmu yang akan dibutuhkan untuk masa depan. B. Belajar di luar sekolah bisa menambah wawasan yang lebih luas. C. Melalui ilmu dan wawasan yang lebih luas, kita dapat meraih cita-cita yang kita impikan. D. Menjadikan manusia memiliki budi pekerti yang luhur sesuai dengan pengertian dan tujuan pendidikan. Pendidikan sangatlah bermanfaat bagi kehidupan semuanya agar menjadi manusia yang seutuhnya, karena sejatinya pengertian pendidikan adalah sebagai alat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Terima kasih. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.